lagi, nama saya Sukses Karo-Karo. Saya mengajar di SD Negeri 04 39 40 Sulawesi. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan pertama jurusan PJOK. Halo? Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Coba diaktifkan kameranya dulu semua. Aktifkan kameranya, aktifkan. Oke, Pak. Udah, matikan dulu semua mic-nya, matikan mic-nya, matikan. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, baik. Di sini kita berjumpa lagi di pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat ya. Jadi, sebelum kita mulai kegiatan kita pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan walaupun di pembelajaran virtual seperti saat ini ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu, dibawakan oleh kawan kita si Mia. Ayo Mia, bawa doa kita Mia. Mari kita berdoa menurut iman dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke baik ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengabsen kamu dulu. Jadi kalau Bapak panggil namanya dijawab hadir ya. Anggi Ya, Pak. Claudia. Hadir, Pak. Hanita. Hadir, Pak. Emia. Hadir, Pak. Dio Darba. Hadir, Pak. Niko Dias. Hadir, Pak. Gamaliel. Kania Paulin. Hadir, Pak. Baik. Jadi yang tidak berbicara nanti mic-nya di mute ya, dimatikan ya, biar jangan nanti terganggu. Baik. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pembelajaran kita, minggu semalam kita sudah belajar tentang kebugaran jasmani ya. Jadi siapa yang kira-kira masih ingat apa materi kita yang minggu kemarin? Ayo. Kita belajar tentang kebugaran jasmani kemarin. Siapa yang masih ingat tentang apa kemarin pembelajaran kita? Tentang latihan otot Otot lengan. lengan ya. Otot Jadi lengan. macam-macam latihan otot lengan apa kemarin? Siapa yang masih ingat? Push up, Pak. Push up. Yang lain? Back. Ada lagi kira-kira yang back up. Yang lain? Baik ya. Kalau tidak ada lagi, latihan otot lengan atau tangan itu adalah sama seperti yang disampaikan kawan kita Kania Paulin, yaitu push up ya, atau mendorong tangan ya. Yang kedua boleh berjalan kepiting, kan begitu kan?
Nah, jadi di pembelajaran kita hari ini ialah tentang atletik ya, atletik lompat jauh. Jadi sebelum Bapak tampilkan media pembelajaran kita, kemarin Bapak sudah mengirim di grup WhatsApp kita ya. Sudah Bapak kirim kemarin. Jadi sudah kamu pelajari semua di rumah kan? Udah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Baik, kalau sudah Bapak hanya sedikit mereview ya atau mencoba. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang atletik lompat jauh. Jadi Bapak ingin tanya, cabang atletik itu ada berapa? Siapa yang 4, Pak. 4, Pak. 4 ya. Ya. Anggi masih ingat yang pertama Anggi? Jalan. Jalan. Yang kedua Niko? Lari. Yang ketiga kan ya? Lompat. Yang keempat Hanita? Lempar. Lempar ya. Tepuk tangan ya, kamu masih ingat ya. Jadi apa yang Bapak kirim memang benar-benar kamu pahami di rumah ya. Jadi Bapak bersyukur meskipun di kegiatan virtual kita seperti ini, kamu tetap belajar di rumah ya. Jadi di pembelajaran kita hari ini ialah tentang lompat jauh ya. Jadi Bapak akan menampilkan teknik-teknik dasar lompat jauh. Bapak akan sedikit menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang manfaat dari lompat jauh untuk kehidupan ya. Jadi di kegiatan kita hari ini adalah lompat jauh ini, tujuan pembelajarannya adalah kamu hanya dituntut untuk mampu paham ya, paham teknik-teknik dasar lompat jauh itu. Kamu dituntut hanya paham teknik dasar lompat jauh. Yang pertama itu ada awalan, yang kedua tolakan, saat di udara dan saat mendarat ya. Jadi ada pun teknik tadi, yang pertama tadi awalan ya. Sudah saya Bapak kirim kemarin. Kita hanya sedikit pengulangan. Yang kedua itu tolakan atau tempuan. Dan yang ketiga saat di udara atau gaya ya. Dan yang keempat adalah saat mendarat. Sarana dan prasarana lompat jauh itu yang pertama ada lintasan awalan ya. Yang kedua papan tumpuan atau sering disebut dengan papan tolakan. Yang ketiga ialah pak pasir. Jadi di pembelajaran kita tadi sudah Bapak kirim kemarin. Jadi Bapak sengaja buat video pembelajaran dan sudah juga kamu tonton di rumah kan? Sudah, Karena Pak. Bapak semua. Jadi meskipun kamu sudah tonton di rumah, Bapak akan tampilkan dan kita lihat lagi sama-sama ya. Sebentar ya, Bapak akan tampilkan. Sudah kamu lihat sudah? Belum, Pak. Belum, Pak.
Selamat pagi. Nama saya Sukses Karo-Karo. Saya mengajar di SD Negeri 043940 Produksi. Dan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang lompat jauh. Lompat jauh adalah salah satu cabang dari atletik, ya. Di mana atletik itu ada 4 cabang. Yang pertama adalah jalan, yang kedua lari, yang ketiga lompat, dan yang keempat lempar, ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang cabang yang ketiga, yaitu tentang lompat. Lebih definisinya adalah lompat jauh, ya. Jadi di dalam lompat jauh ini akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama adalah teknik awalan, tolakan, dan yang ketiga saat di udara, dan yang keempat saat mendarat. Ya, jadi di dalam awalan lompat jauh biasa itu diawali dengan lari, ya, lari kencang. Dan yang kedua adalah tolakan. Di dalam tolakan itu menggunakan kaki yang paling kuat. Boleh kaki kiri ataupun boleh kaki kanan. Itu tergantung dengan individunya masing-masing. Dan yang ketiga adalah saat di udara, ya. Saat di udara di lompat jauh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gaya jongkok. Dan yang kedua gaya menggantung, dan yang ketiga adalah gaya berjalan di udara. Dan saat mendarat itu menggunakan kedua kaki. Terima kasih. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama adalah awalan, ya. Awalan di dalam lompat jauh itu diawali dengan lari cepat, ya, lari. Lari. Yang kedua adalah tolakan. Tolakan adalah menolak dengan kaki yang paling kuat, boleh kaki kiri ataupun kaki kanan. Dan saat di udara itu tadi. Jadi di sini akan saya praktikkan. Dan satu lagi yang terpenting adalah untuk kepada anak-anak kami di dalam melakukan lompat jauh ini. Di sini kamu hanya dituntut hanya paham, ya, paham gerakan lompat jauh tersebut. Tidak usah harus jauh lompatan, ya. Yang penting kamu paham dari awalan, tolakan, saat di udara, dan saat mendarat. Jadi bisa kamu perhatikan di sini. Bapak akan mencontohkan jadi itulah salah satu contoh gerakan lompat jauh, ya. Jadi boleh kamu lakukan di rumah dengan menggunakan alat yang dimodifikasi seperti ini. Dibuat tolakan, tempat mendaratnya terbuat dari matras, ya. Jadi ingat, ya, hanya untuk paham aja, tidak usah harus jauhnya lompatan, ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi sekali lagi mungkin Bapak akan ulang dari awal, ya. Awalan, lari kencang, dan menolak. Boleh kaki kiri ataupun, ya, ataupun kaki kanan. Tergantung kaki tumpuanmu masing-masing, ya. Jadi saat di udara, ya, perhatikan, nampak gaya jongkok. Baru mendarat dengan kedua kaki. Jadi demikian video pembelajaran lompat jauh ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Jadi sudah kita lihat tadi, ya. Jadi itu tadi video pembelajaran yang sengaja saya buat. Itu modelnya juga Bapak sendiri biar kamu semangat untuk belajar, ya. Jadi Bapak juga buat video animasi itu juga sudah kamu tonton di rumah, kan? Udah, Pak. Ya, Pak. Jadi saya mau menguji kamu, ya, apakah memang kamu
sudah paham. Jadi Bapak ada siapkan tadi sebuah video. Jadi Bapak mau coba, bisa nggak nanti kamu lihat dan paham ya, membedakannya nanti ya. Jadi ini kamu perhatikan ya, ini ada 2 video Bapak buat. Jadi kamu perhatikan, nanti coba kamu berikan tanggapan nanti terkait dengan video berikutnya. Baik ya, dengarkan. Di antara kedua video tadi, bagaimana kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan dulu? Silakan, ayo. Kania dulu, Kania, ayo, Kania. Berikan tanggapannya dulu terkait 2 video tadi. Saya mau lihat apakah memang kamu sudah paham atau belum. Ayo, silakan. Apa perbedaan video pertama dan video kedua tadi? Ayo, silakan. Siapa kira-kira yang bisa memberi tanggapan? Ayo, di antara kedua video tadi. Tidak usah ragu-ragu, ayo. Yang pertama kaki yang paling kuat, Pak. Yang kedua, Yang kedua, ada yang lain ingin mencoba? Coba menyimpulkan dari kedua video tadi. Ya, bagus. Yang lain, ayo, coba. Baik, kalau tidak ada, tadi Bapak akan membuka gambarannya. Yang pertama tadi, kawanmu menolak dengan 1 kaki ya. kaki. Ya. Jadi yang kedua tadi menggunakan kedua kaki, kan begitu kan? Bisa kamu perhatikan tadi kan? Bisa, Pak. Bisa Nah, itulah dia bedanya ya. Jadi yang video pertama tadi adalah gerakan yang Benar. 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 Ya. Dan yang video kedua tadi gerakan yang Salah. salah, begitu ya. Sudah, Jadi, Pak. pembicaraan kita hari ini tentang lompat jauh itu tadi. Jadi ada kira-kira yang ingin kamu tanyakan, silakan, ayo. Atau ada kamu yang kira-kira kurang paham? Ayo, Kania, apa Kania? Saya, Pak. Berapa kali kesempatan untuk melompat Baik, dalam lompat pertanyaan jauh? ya dari kawan kita Kania Paulin. Pertanyaannya adalah di dalam lompat jauh berapa kali kesempatan seorang pelompat ya? Seorang pelompat dapat melakukan lompatan. Ayo, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Ayo, si Kania. Saya, Pak. Ya. Ayo, silakan. 3 Tiga kali kali lompatan lompatan, ya. Pak. Tepuk tangan untuk kawan kita si Kania dan Kania dan Kenia ya. Pertanyaan sangat bagus dan bisa dijawab langsung ya. Nampak kamu memang anak-anak bapak yang rajin ya. Saya bangga. Dan ada lagi kira-kira yang ingin bertanya? Silakan. Saya- Niko dulu. saya- Niko. Nah, setelah ini ya. Ya, silakan Niko. Kenapa tempat mendarat Oh, air, Pak? pertanyaannya adalah kenapa di dalam lompat jauh itu tempat mendaratnya terbuat dari bak pasir? Begitu Niko ya? Ya, jadi siapa yang Iya, kira-kira Pak. bisa menjawab? Silakan. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Gamaliel, ayo, silakan Gamaliel. Pak. Gamaliel, ayo. biar tidak sakit dan tidak Baik. berbekas. Ya, tidak sakit. Ada lagi yang bisa menambahkan? Salah. Jadi, ada lagi kira-kira yang bisa menambahkan? Tidak ada ya? Jadi pertanyaan kawan kita si Niko tadi adalah kenapa di dalam lompat jauh itu tempat mendaratnya terbuat dari pasir? Tadi dijawab oleh kawan kita si Gamaliel biar tidak sakit. Ya, itu memang sudah benar, tetapi yang paling tepatnya adalah agar tidak sakit dan di pasir itu adalah nampak bekas badan ya. Bekas badan saat kamu mendarat itu nampak bekas badanmu nanti. Jadi disitulah diukur berapa jauhnya lompatan.
itu makanya dibuat tempat mendarat lompat jauh itu dari bak pasir ya. Bisa kira-kira dipahami kan? Untuk pertanyaan kawan kita sini kok tadi. Oke, baik. Bisa, Pak. Bisa, Ada lagi Pak. yang Hani tadi ya, silakan Hani. Satu pertanyaan lagi. Berapa jarak papan tumpuan ke bak Berapa pasir, Pak? jarak papan tumpuan ke bak pasir ya? Ada yang kira-kira bisa menjawab? Silakan. Ayo. Ada? Anggi, bagaimana kira-kira Anggi? Saya, Pak. 1 meter, Pak. ya. Bagus ya. Saya bangga kepada kamu semua karena kita aktif di sini ya. Memang nampak kamu memang anak-anak bapak yang rajin. Jadi semoga ini bisa kamu pertahankan ya. Demikianlah kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak akan mengingatkan satu lagi untuk tugas kita nanti. Bapak kemarin sudah kirim ke grup kita. Jadi di penilaian kita ada 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah penilaian afektif. Itu tentang sikap. Jadi itu dinilai ada angketnya nanti. Itu akan dikirimkan di grup dan diisi oleh orang tua kita nanti di rumah. Ya. Jadi yang kedua ada psikomotor. Psikomotor itu nanti kamu buat video praktikmu nanti, ya. Kamu rekam saat kamu melakukan lompatan. Jadi sebelum melakukan itu tadi, Bapak ingatkan lagi kembali, meskipun sudah tadi, sebelum kamu melakukan lompatan itu harus banyak melakukan pemanasan ya. Harus pakai sepatu. Ingat ya, tidak usah jauh lompatan ya. Yang penting kamu paham awalan itu lari, menolak dengan satu kaki, saat di udara itu nampak kayaknya jongkok, dan saat mendarat dengan kedua kaki ya. Jadi di penilaian satu lagi tentang pengetahuan ya, afektif ya. Itu kamu kerjakan soal nanti yang sudah Bapak kirim, waktunya kita kumpulkan nanti 2 hari setelah Bapak kirim ya. Kamu jawab di situ. Dan nanti nilainya akan nampak ya. Kesempatannya boleh dilakukan sebanyak 3 kali ya. Jadi untuk ini, untuk tugas kita, sudah paham kan? Sudah paham anak-anak Bapak untuk tugasnya nanti? Sudah bisa dipahami? Sudah, Ya, Pak. Sudah, Pak. Jadi ada nanti Sudah, Pak. kira-kira kamu belum paham, boleh kamu WA Bapak ya. WA Bapak apa kira-kira yang belum dipahami boleh ya. Ya, Pak. Jadi di Ya, Pak. demikianlah kegiatan kita hari ini. Jadi yang perlu kamu ingat ialah tentang lompat jauh ini tadi. Teknik-teknik dasar lompat jauh itu apa? Itu harus kamu ingat ya. Cara-caranya tadi, sikap-sikap badan atau hal-hal yang mengenai tentang lompat jauh tadi ya. Yang pertama tadi tentang awalan, tolakan, gaya di udara. Itu Bapak lupa tadi, akan saya apakan lagi. Dan saat mendarat tadi ya. Jadi demikianlah kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan saat ini bisa menjadi menambah ya, menambah ilmu kepada kamu, dan Bapak berharap dipertahankan pembelajaran kita seperti ini. Kamu harus tetap aktif, rajin belajar di rumah. Semoga pandemi ini cepat berakhir, karena Bapak rindu dengan anak-anak Bapak semua. Jadi mudah-mudahan di semester depan sudah bisa kita berjumpa
kembali di sekolah seperti biasa ya. Jadi Bapak ingatkan, tetap jaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah itu pakai masker, jauhi kerumunan agar kita tetap dalam keadaan sehat ya. Jadi demikianlah kegiatan kita hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa ya. Jadi yang dibawakan oleh kawan kita si Anita, ayo Hani. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Oke baik, jadi demikianlah pembelajaran kita. Tetap Bapak ingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Dadah. Dadah Pak, selamat pagi. Demikianlah pembelajaran daring ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf, dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.